Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-mutahannifuna min Quraisy, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dari orang Quraisy. Warrajih wallahu subhanahu a'lam anna walidayhi sallallahu alaihi wasallam najiyani yaumal qiyamah li'annahuma kana minal mutahannifin wa humul ladzina la zalu mutamassikina bi aqidati tauhid ma'ilina an aqaidi syirki wal wasaniyah. Menurut pendapat yang rajih, yang unggul, wallahu alam, bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selamat kelak di hari kiamat. Mengapa demikian? Karena mereka berdua termasuk orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-mutahannifin. Siapa mutahannifin? Mutahannifin itu mereka orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan aqidah tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ilina an aqaidi syirki wal wasaniyah, yang berpaling dari akidah-akidah syirik dan penyembahan kepada berhala. Mengatakan meyakini ada Tuhan, ada kemampuan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lah mereka kedua orang tua Nabi termasuk orang yang memiliki pegangan hal ini, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, berpaling daripada penyembahan kepada berhala, serta meyakini adanya kekuatan, adanya Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad wujida fi Quraisy qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dul mutahannifin Waraqat bin Naufal wa Zaid bin Amr bin Nufail alladzi mata qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ditemukan orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beberapa orang yang mereka berpegang teguh dengan akidah tauhid, berpaling daripada akidah syirik dan penyembahan kepada berhala. Seperti Waraqah bin Naufal, sepupu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang beliau didatangi oleh Sayyidah Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali Nabi diberikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali turun wahyu, Nabi gemetar pulang mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, zammiluni zammiluni, atau dalam riwayat yang lain dasiruni dasiruni. Dengan keadaan pucat, Nabi SAW dibawa kepada Waraqah. Maka Waraqah mengatakan innahu namus, itu yang datang kepada Muhammad adalah namus, bahasa bahasanya Taurat. Namus itu adalah Jibril datang kepada dia untuk memberikan wahyu. Saat itu Nabi masih belum diutus menjadi Rasul, sehingga di situ Waraqah bin Naufal mengatakan, kalau aku nututi masamu, maksudnya saat engkau di atas
diangkat menjadi rasul, aku akan membantumu dengan bantuan yang sangat nyata. Nah, sehingga Waraqah bin Naufal ini berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi memahami apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil dengan pemahaman yang dalam, sehingga tetap tidak menyembah berhala, tidak mensyirikkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Waraqah bin Naufal. Bahkan beliau juga menceritakan kalau Nabi itu akan diusir dari Mekah. Sampai Nabi bertanya-tanya, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Iya, katanya Waraqah bin Naufal. Artinya Waraqah tahu betul tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Begitu juga Zaid bin Amr bin Nufail, alladzi mata qabla bi'tsatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya ini meninggal sebelum Nabi diutus. Ya. Waraqah bin Naufal meninggal sebelum Nabi diutus. Zaid bin Amr bin Nufail juga meninggal sebelum Nabi diutus. Faqad aqada lahul Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi baban khasan zakara fihi thalath ahadits. Bahkan Imam Bukhari membuat di dalam sahihnya, dalam Sahih Bukhari ada bab khusus yang menyebutkan 3 hadis tentang hal ini. Wahia yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid bin Amr bin Nufail bi asfala baldah qabla an yanzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawah baldah. Baldah itu tempat jalan menuju Tan'im dari Mekah, sebelum turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuddimat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sufratun fa aba an yakula minha. Kemudian Nabi dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jamuan, tapi Nabi menolak, enggak makan. Enggak dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perasaan Zaid. Kemudian Zaid mengatakan, inni lastu akulu mimma tazbahuna ala ansobikum wala akulu illa ma dzukira rasmullahi alaih. Aku ini bukan termasuk orang yang makan seperti apa yang kalian sembelih atas berhala-berhala kalian. Aku ini bukan nyembelih atas nama berhala kalian, enggak. Dan aku tidak akan makan kecuali yang disebut nama Allah di situ. Artinya beliau hanya beriman kepada Allah, bukan beriman kepada para berhala. Ya, ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya nggak perlu takut. Aku tidak mungkin makan yang haram. Makananku tidak mungkin haram. Ya, mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisy dzabaihahum. Bahkan Zaid bin Amr itu pernah mencela orang Quraisy atas sembelihan-sembelihan mereka. Dan beliau berkata, ya, karena disembelih atas nama berhala mereka kan, asya khalaqahallah, kambing ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzala laha minas sama'il ma, Allah turunkan dari langit untuk kambing-kambing kalian ini air hujan. Wa ambatalaha minal ard, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh kambing ini dari bumi. Tsumma tazbahuna ala ghairi bismillah, kemudian kalian menyembelih kambing itu bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dilakukan oleh beliau inkaron lidzalik wa idhaman lahu, mengingkari apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan mengagungkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa wa Ibnu Uqbah haddatsani Salim bin Abdullah
wala a'lamuhu illa tahaddatsa bihi an Ibnu Umar. Musa yaitu Ibnu Uqbah mengatakan, aku diceritai oleh Salim bin Abdullah maula Abdullah bin Umar, dan aku tidak mengetahui, katanya Musa, kecuali Salim bin Abdullah ini mengambil cerita, dapat cerita ya dari Abdullah bin Umar, tidak ada lagi. Anna Zaid bin Amr bin Nufail kharaja ila Syam. Pernah Zaid bin Amr bin Nufail ini keluar ke Syam. Yas'alu aniddin wa yatba'uhu. Mau tanya tentang agama dan mau mengikuti agama tersebut. Falaqiya aliman minal yahud fasa'alahu an dinihim. Bertemu dengan pakar ulama daripada kaum Yahud, tanya tentang agama mereka. Maka orang alim Yahud ini mengatakan, inni la'a'lamu an Zaid bin Amr mengatakan, inni la'alli an adina bihi fa'akhbirni. Sesungguhnya aku ingin beragama dengan apa yang dia ceritakan, maka ceritakanlah padaku, kata beliau kepada alim Yahud ini. Maka dijawab, faqala la takunu ala dinina hatta ta'khudha nasibaka min ghadabillah. Kamu tidak mengikuti agama kami kecuali kamu akan mendapatkan bagian daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ikut ajaran kami, ikut agama kami, kamu akan mendapatkan bagian daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim al-yahud. Qala Zaid bin Amr mengatakan, ma'afirru illa min ghadabillah wa la ahmilu min ghadabillahi syai'an abadah. Wa anna astati fahal tadulluni alaih fahal tadulluni ala ghairi. Aku ini tidak lari kecuali dari murka Allah, dan aku tidak akan kuat membawa beban dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus kemana aku bisa mendapatkannya? Bisakah engkau menunjukkan kepadaku selain jalan ini? Kata beliau, ma'alamuhu illa kan yakuna hanifan. Enggak ada jalan lain kecuali ngikuti ajaran Nabi Ibrahim. Qala Zaid wa mal hanif. Apa itu hanif itu apa? Hal hanif itu apa? Qala dinu Ibrahim, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lam yakun yahudiyan wala nasraniyan. Bukan Yahudi, bukan Nasoro. Padahal pengakuan dari orang-orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Pengakuan dari Nasoro, Nabi Ibrahim adalah Nasoro. Itu pengakuan. Nah, dijawablah terus, Yahudi ini munculnya kapan, Nasoro munculnya kapan, Nabi Ibrahim munculnya kapan? Nabi Ibrahim sebelum ada ajaran Yahudi, sebelum ada ajaran Nasoro. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ya'budu illallah. Ajaran Nabi Ibrahim itu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja Zaidun falaqiya 'aliman minan nasara fa dzakara mithlah. Kemudian keluar ini Zaid dari orang alim Yahud ketemu dengan alim Nasara. Diceritakan hal yang serupa, ditanyakan hal yang serupa. Mau ikut agama yang dibawa oleh mereka. Katanya an-Nasara lan takuna ala dinina hatta ta'khudha nasibaka min la'natillah. Kamu tidak akan mengikuti ajaran kami kecuali kamu akan mendapatkan bagian dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin. Termasuk orang-orang yang sesat. Kata beliau, kata Zaid bin Amr, ma'afiru illa min laknatillah. Aku ini enggak lari kecuali dari laknatnya Allah. Wala ahmilu min laknatillah wala min ghadabihi syai'an abadan.
Dan aku nggak mampu membawa beban daripada laknatnya Allah ataupun murkanya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun selama-lamanya. Nggak mampu. Wa anastati, kemudian di mana aku bisa mendapatkan ajaran yang benar ini? Wal tadulluni ala ghairi, bisakah kamu menunjukkan padaku selain jalan ini? Kata alim Nasara tadi, ma'alamu illa an yakuna hanifan, enggak ada jalan lain kecuali jalan hanif. Tanya lagi, wamal hanif, apa itu hanif? Kalau din Ibrahim, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'bud illallah, bukan Yahudi, bukan Nasara, dan tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'a Zaidun qaulahum fi Ibrahim alaihissalam kharaj, ketika beliau melihat, mengetahui apa yang diucapkan oleh mereka tentang Nabi Ibrahim, maka keluar beliau ini, falamma baraza, ketika sudah keluar dari tempat itu, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya dengan berkata, Allahumma inni ushiduka anni ala dini Ibrahim, ya Allah, saksikanlah bahwa aku berada di ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala Laits, kataba ilayya Hisham bin Urwa an abihi an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat. Al-Laits mengatakan, aku dikirimi surat tulisan oleh Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah dari Asma binti Abi Bakar, Urwah bin Zubair. Hisham bin Urwah, Urwah bin Zubair. Zubair suaminya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qalat, Sayyidah Asma mengatakan, ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail qa'iman musnidan dhahrahu ilal Ka'bah. Aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail ini berdiri menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Berkata, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi, enggak ada di antara kalian ini yang berada di jalannya Nabi Ibrahim selainku. Yang dikhitab itu orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala yang ada di situ. Wa kana yuhyil mau'udah, beliau itu juga menghidupkan orang-orang, anak-anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, anak-anak perempuan ketika dibunuh tanpa dosa yang mereka lakukan, mereka dibunuh tanpa dosa yang mereka lakukan. Itu yang dibawa oleh orang-orang sebelumnya. Salah dari Tamimi, itu pertama kali yang mengajarkan penguburan anak perempuan. Maka beliau ini termasuk orang yang menyelamatkan anak-anak itu dari dikubur hidup-hidup, ya. Sehingga beliau mengatakan kepada seseorang yang mau membunuh putrinya, la taqtulha, jangan bunuh anakmu, ana akfika maunataha, aku yang akan menjamin, aku yang akan menanggung kebutuhannya. Fa idza tara'at qala li abiha, ya, kalau sudah mulai tumbuh itu anak, mulai besar, berkata Zaid bin Amr ini kepada ayahnya, in syi'ta dafa'tuha ilaik wa in syi'ta kafaituka mu'nataha, kalau kamu mau, jadi kan dibawa oleh, dijamin kalau besar nanti, kalau kamu mau aku berikan kepadamu kembali, kalau enggak ya sudah, tak bawa lagi, jamin kebutuhannya, ya, keperluannya tak jamin. Artinya beliau enggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika memiliki anak perempuan dikubur hidup-hidup, ya, enggak setuju. Lah cerita ini, beberapa hadis ini, wa hadza yu'akkidu najata walidayhi alaihi salatu wassalam,
3 hadis itu memperkuat kembali selamatnya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahuma mata fi zamanil fatrah, karena mereka berdua meninggal di zaman fatrah. Wa huwa marajjahahul allama Ibnu Abidin rahimahullahu fi qoulihi, dan itu yang dikuati oleh Allama Ibnu Abidin di dalam pernyataannya, wa ammal istidlalu ala najatihima bi annahu mata fi zamanil fatrah wa huwa mabni ala tafsir ayat kalimah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Beliau mengatakan adapun dalil atas keselamatan mereka berdua karena mereka berdua adalah orang yang meninggal di masa fatrah, dan itu sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, tafsirnya yaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa anna man mata wa lam tablughu da'wa yamutu najian. Orang yang meninggal belum sampai dakwah ajaran dari Nabi yang ada di masa itu yang diutus ke mereka, maka orang tersebut mati dalam keadaan selamat. Wa huwal murajjah inda ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dikuati oleh ahli sunnah wal jamaah. Wal Bukhariyun minal Maturidiyah, orang-orang Bukhara dari Maturidiyah, dari orang-orang yang berakidah Maturidiyah itu wafaqul Asy'ariyah. Dalam hal ini mereka berpendapat sama dengan pendapat Asy'ariyah, orang-orang yang berpegang dengan akidah Asy'ari. Maturidiyah dan Asy'ariyah sama. Ini akidah yang ahli sunnah wal jamaah tulen. Wa hamalu qaulal imam, mereka menganggap ucapan al-imam la udra li ahadin fil jahli bi khaliqihi ala ma ba'dal bi'tsah. Tidak ada alasan bagi seseorang yang enggak ngerti dengan penciptanya setelah diutusnya seorang rasul kepada mereka. Wahtarahul muhaqqiq Ibnul Himam, dan itu dipilih oleh al-muhaqqiq Ibnul Himam. Lakinnal Alusi qala fi tafsirihi Rawhul Ma'ani fi tafsiri qauli subhanahu wa ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Al-Alusi mengatakan dalam tafsirnya Rawhul Ma'ani, beliau mengatakan dalam tafsir wa taqallubaka fis sajidin istadalla bil ayah ala imani abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ayat wa taqallubaka fis sajidin itu beliau mengambil dalil bahwa orang tua Nabi adalah orang yang beriman. Kama dzahaba ilaihi katsirun min ajillati ahli sunnah, dan itu yang dipakai oleh kebanyakan pembesar ahli sunnah wal jamaah. Wa qala, dan beliau berkata, Al-Alusi mengatakan, ana akhsyal kufra ala man yaqulu fihi ma bighairi dzalik. Aku khawatir orang yang berkata tidak demikian, yang tidak meyakini kedua orang tua Nabi itu adalah orang yang beriman, aku khawatir mereka adalah orang yang kufur. Yani anna man takunu fihi al-jur'ata ala abawi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idaihi biduni ilmin yukhsha 'alal kufru fi nadharil Alusi. Maksudnya orang yang berani kepada kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang tuanya tanpa didasari ilmu, khawatir dia dalam keadaan kufur. Itu dalam pandangan Alusi. Wa fassarahu katsirun ay yaraka mutaqalliban fi aslabin wa arhamil mu'minin min ladun Adam wa Hawa ila Abdillah wa Aminah. Kebanyakan tafsir dalam menyatakan wa taqallubaka fi sajidin itu adalah Allah melihatmu pengen tahu gitu loh, bahwa dari garis keturunanmu, dari garis leluhurmu adalah orang-orang yang beriman dari Nabi Adam dan Hawa, sampai kepada Sayyidina Abdullah dan Aminah. Fajami'u usulihi rijalan wa nisaan mu'minun. Sehingga seluruh leluhur Nabi, baik yang laki ataupun perempuan, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Masih panjang pembahasan hal ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita, menguatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa kedua orang tua Nabi beserta leluhur Nabi seluruhnya adalah orang-orang beriman, orang-orang yang selamat, orang-orang yang
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita kepada Nabi semakin kuat, cinta kita kepada Nabi semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.